Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 7 ingin presentasi tugas pertama praktik. Kelompok kami ada Andika Vivaldi absen 2, ada Gina Rosida absen 8, dan saya sendiri Tata Riko absen 26. Yang pertama, untuk presentasi, um, sheet A21 dipersilahkan Gina untuk presentasi. Gina masih mute ya? Tes, Gina dengar suara saya? Teman-teman yang lain masih dengar suara saya nggak ya? Iya Pak. Masih Pak. Okay. Dengar Pak. Oke. Ya, izin Pak. Untuk yang pertama itu terkait untuk yang pertama itu ya kita memakai format yang ada di buku Masih mute lagi ya Gina? ya Pak. Untuk A2.1 itu sesuai data yang ada di modul sesuai data yang ada di modul 2. Jadi di situ ada aset lancar, kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, beban dibayar di muka, dan total asetnya itu sebesar 11.784.678. Itu untuk per audit 31 Desember 2017. Untuk per kliennya, kita mengambil data yang ada di modul pertama, modul 1, dari neraca. Jadi di tahun 2018 itu kas dan setara kasnya 47.490.000 sekian. Investasi jangka pendeknya ada 1.715.000.000.
sekian. Piutang usahanya ada 11 miliar 990 juta sekian. Piutang lain-lainnya ada 85 juta sekian, 85 juta. Persediaannya ada 2 miliar 726 sekian. Dan beban dibayar di mukanya ada 80 juta. Jadi total aset lancarnya ada 16 miliar 645 sekian. Sedangkan untuk investasi pada entitas asosiasi pada per klien 31 Desember 2018 itu ada 422.500.000. Lanjut untuk aset tetapnya ada harga perolehan per kliennya itu 6.909.789. Untuk akumulasi penyusutannya ada 1.036 juta sekian dan nilai bukunya 5.879 sekian. Kemudian aset lainnya itu sebesar 6.759.500. Sehingga total asetnya itu ada total aset per klien 31 Desember 2018 itu sebesar 22 miliar 947 juta 390.964. Lanjut untuk yang A2.2 sama kita mengambil untuk dari neraca, di situ ada kewajiban dan ekuitas. Untuk kewajiban sendiri, kewajiban jangka pendek, di situ ada pinjaman bank dan cerukan per klien 31 Desember 2018 itu sebesar 200 juta. Lalu piutang usaha di situ ada 1.269 sekian. Piutang lain-lain ada 191 juta sekian. Piutang pajak ada 652 juta sekian. Biaya yang masih harus dibayar sebesar 162 juta sekian. Lalu untuk utang banknya ada 1.299. Sedangkan untuk utang sewa pembiayaan jangka pendeknya di situ tidak ada. Untuk total kewajiban jangka pendeknya ada 3.773 sekian. Lanjut untuk kewajiban jangka panjang, di situ utang bank ada 10.175 juta sekian. Sedangkan untuk utang sewa pembiayaan jangka panjangnya ada 103 juta 134.000. Jadi total kewajiban jangka panjangnya ada 10.278 sekian. Sedangkan untuk ekuitasnya modal saham 2.200.000 per lembar, sehingga per klien 2018 itu ada 2.220.000. Sedangkan untuk saldo sahamnya ada 6.674.924 sekian. Total ekuitasnya menjadi 8.894 dan total kewajiban dan ekuitasnya menjadi 22.994 sekian. Untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Tanri. Randriko masih mute.
Pak, izin melanjutkan dulu, Pak. Untuk yang A3.1 itu kami mengambil dari data laporan laba rugi PT Sukus. Yang pertama untuk penjualan itu di tahun 2017 itu per audit 2017 itu ada 30 miliar 621 sekian. Sedangkan untuk per klien tahun 2018 itu ada 42 miliar 586 sekian. Untuk beban pokok penjualan per audit 2017 itu ada 24 miliar 883 sekian. Sedangkan untuk per klien 2018 itu ada 33 miliar 216 juta sekian. Untuk laba bruto per audit 2017 itu sebesar 5 miliar 738 sekian. Sedangkan per klien 2018 itu ada 9 miliar 370 sekian. Untuk beban usaha per audit 2017 itu sebesar 1 miliar 858. Untuk per klien 2018 itu ada 2 miliar 630 sekian. Dan untuk laba usaha per audit 2017 itu ada 3 miliar 879 sekian. Sedangkan untuk per klien 2018 itu ada 6 miliar 739 sekian. Kemudian untuk laba rugi aset tetap per audit 2017 itu tidak ada. Kemudian untuk per klien 2018 itu sebesar 2.500.000. Lalu untuk laba rugi valuta asing per audit 2017 ada 105.300.000 sekian. Dan untuk per klien 2018 itu ada 120 juta sekian. Untuk pendapatan bunga per audit 2017 itu 8.654 sekian dan per kliennya ada 9.696 sekian. Beban bunganya per audit 2017 itu sebesar 1 miliar 886 sekian. Untuk per kliennya ada 2 miliar 101 sekian. Untuk beban lain-lain itu per audit 2017 itu sebesar 1 miliar 983 sekian. Sedangkan untuk per klien 2018 ada 2 miliar 209 sekian. Untuk laba sebelum pajaknya itu per audit ada 1 miliar 896. Sedangkan untuk per kliennya ada 4 miliar 530 sekian. Untuk beban pajak penghasilan per audit 2017 ada 437 sekian. Untuk per kliennya ada 1 miliar 74 juta sekian. Untuk laba netonya per audit ada 1 miliar 458 sekian. Untuk per kliennya itu ada 3 miliar 455 sekian. Selanjutnya untuk yang A3.2 itu mengambil data dari laporan saldo laba PT Sukus pada 31 Desember 2018 dan 2017. Yang pertama, saldo awal tahun per audit 2017 itu ada 1 miliar 761 juta sekian. Untuk per kliennya, per klien 2018 ada 3 miliar 219 sekian. Kemudian untuk laba tahun berjalan per audit 2017 itu sebesar 1 miliar 458. Sedangkan untuk per klien 2018-nya itu ada 3 miliar 455 sekian. Dan saldo akhir tahun per audit 2017 itu sebesar 3 miliar 219 sekian. Dan per klien 2018-nya itu ada 6 miliar 674 sekian. Itu waktunya yang sama. 70%, Pak.
Selanjutnya untuk KRP 1.1 ini mengambil dari data di A2.1. Kemudian untuk perhitungan naik turunnya dihitung dari nilai per klien 2018 dikurangi dengan nilai per auditnya tahun 2017. Yang pertama itu ada kas dan setara kas. Sebesar 20.205 sekian. Itu penurunan sebesar 30%. Lalu untuk investasi jangka pendeknya itu kenaikan sebesar 515 juta atau sebesar 43%. Untuk kewirausahaannya itu sebesar kenaikan sebesar 3.493 sekian atau sebesar 41%. Sedangkan untuk piutang lain-lain itu kenaikan sebesar 20 juta atau sebesar 31%. Kemudian untuk persediaan kenaikannya sebesar 918 juta sekian atau sebesar 51%. Lalu untuk beban dibayar di muka itu kenaikan sebesar 40 juta atau 100%. Dan total aset lancarnya itu sebesar 4.966 sekian dan atau sebesar 43%. Untuk investasi pada entitas asosiasi, karena teraudit 2017 yaitu 0, jadi tidak kenaikannya itu sebesar 422.500. Selanjutnya untuk aset tetap, di situ ada harga perolehan, kenaikannya sebesar 2.506 sekian atau sebesar 57%. Lalu untuk akumulasi pengusutannya sebesar 564 sekian, sebesar 119%. Lalu untuk nilai bukunya sebesar kenaikan sebesar 1.941 atau sebesar atau 49%. Dan aset lainnya di situ mengalami penurunan sebesar 379.813.500 atau sebesar 98%. Kemudian untuk total asetnya itu sebesar 6 miliar, kenaikan sebesar 6.950 sekian atau sebesar 43%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tan Riko atau Andika. Selanjutnya ARP 1.2 pada pinjaman bank dan cerukan tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Pada utang usaha mengalami kenaikan sebesar 200.912.600 atau 19%. Pada utang lain-lain sebesar 162.7.258 atau 555%. Dan pada utang pajak sebesar 580.383.898 atau 388%. Pada biaya yang masih harus dibayar mengalami kenaikan sebesar 156.301.490 atau 2.701%.
Dan pada utang bank mengalami kenaikan sebesar 466.134.596 atau 56%. Pada utang sewa pembiayaan jangka pendek mengalami penurunan sebesar 30.720.000 atau 100%. Dan pada total kewajiban jangka pendek mengalami kenaikan sebesar 1.473.019.842 atau sebesar 64%. Pada kewajiban jangka panjang pada utang bank mengalami kenaikan sebesar 1.940.400 atau 24%. Dan pada utang sewa pembiayaan jangka panjang mengalami kenaikan sebesar 82.654.000 atau sebesar 44%. Dan pada total kewajiban jangka panjang mengalami kenaikan sebesar 2.022.658.800 atau sebesar 24%. Pada ekuitas, modal saham tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Pada saldo laba mengalami kenaikan sebesar 3.455.152.644 atau sebesar 107%. Dan pada total ekuitas mengalami kenaikan sebesar 352.644 atau sebesar 64%. Dan pada total kewajiban ekuitas mengalami kenaikan sebesar 6.950.831.286 atau sebesar 43%. Pada tingkat materialitas menggunakan 5% dari laba neto dari sebelum pajak sebagai dasar pembuatan koreksi laporan keuangan, yaitu sebesar 5% dari 4.530.30.536. Jadi nilai materialitasnya sebesar 226.501.526. Sekian Pak presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kesalahan, mohon dimaklumi. Oke, terima kasih kelompok 7 ya. Seperti tadi saya bilang, untuk yang presentasi di kelompok awal ini sebenarnya dari sisi kemudahan sangat mudah karena ini baru statusnya memindahkan data. Namun demikian juga tidak sesimpel memindahkan data saja gitu. Buka dulu di A21. Kalau di A21 ini, kemarin saya sampaikan ya, kita memang pure hanya mengambil data dari laporan keuangan unaudited, kita masukkan di situ. Nanti yang teman-teman kerjakan di akhir pertemuan adalah mengisi ini, jurnal koreksi yang ada, naik dikit, Mas. Scroll ke atas. Nah, yang ada di kolom F dan E ini. Pare dan Paji tahu ya, propose adjusted reclassification entries sama propose adjusted journal entries, jadi usulan jurnal koreksi. Kolom E dan F inilah yang targetnya di akhir perkuliahan sudah bisa terisi dengan lengkap. Terus ini juga sama di A22 juga sama. Nah, sekarang A31. Di A31 ini, sorry ini masih sama, di A32 juga masih unaudited ya. A32 ketika ARP 1.1. Kita mulai perbaikinya di RP1. Nah, ini kan prosedur analitis ya. Masih ingat tujuan prosedur analitis kalau di tahapan pelaksanaan apa? Ini kan sudah masuk di tahapan pelaksanaan. Ada yang mau sharing? Salah satu prosedur audit kan atau teknik audit kan prosedur analitis. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, apa manfaat atau tujuan prosedur analitis di tingkat pelaksanaan atau di tahap pelaksanaan? Yang kedua, kira-kira dari kelompok penyaji ini atau di kurang dalam hal prosedur analitis? Kelompok yang menyajikan tidak perlu baper ya, karena ini kita belajar sama-sama, maksudnya masukan apapun bisa diterima. Ada yang mau sharing? Kelompok yang lain silakan. Dua pertanyaan tadi tidak harus diborong dua-duanya, bisa ambil pilih salah satu, bisa menjawab yang mana dulu. Pertanyaan pertama, apa sih tujuan prosedur analitis pada tahapan ini? Yang kedua, kira-kira kalau untuk meningkatkan kualitas pekerjaan kelompok 7 ini, apa yang bisa ditambahkan?
Yuk, siapa yang mau? Menjawab, Pak. Silakan, Sarah. Ya, Pak. Saya ingin menjawab yang tujuan prosedur analitis, yaitu prosedur analitis itu membandingkan rasio perhitungan dari tahun sebelumnya dengan tahun setelahnya. Dan tujuannya itu mungkin salah satunya adalah mengindikasi fraud karena adanya selisih yang terlalu besar seperti itu, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Zahra tadi menyampaikan untuk melihat tren atau perkembangan akun, melihat mana yang signifikan, mengidentifikasi adanya risiko fraud. Izin, Pak. Ya, risiko. Jadi izin menambahkan dari jawabannya Zahra, kalau Zahra tadi terkait adanya fraud, nah tujuan dari kan pada prosedur analitis itu ada perencanaan, ada pelaksanaan. Nah untuk pelaksanaan sendiri itu tujuannya untuk kita harus tahu dulu memahami sifat bisnis perusahaannya, memahami sifat industri. Lalu buat apa sih itu? Buat memperkirakan kemampuan auditan atau klien kita untuk melanjutkan terkait going concern perusahaannya. Sama kalau kita udah tahu prosedur analitisnya, kita bisa mengurangi pengujian terinci terkait TODP-nya. Khususnya untuk aset maupun kewajiban atau untuk substantif test of transaksinya untuk transaksinya. Jadi itu, Pak. Oke. Jadi yang pertama tadi untuk bagian dari UDE, understanding the entity. Yang kedua adalah untuk memfokuskan area-area mana yang bisa diuji dengan prosedur analitis sehingga mengurangi substantif tes ya. Baik itu STOT maupun ODP. Iya, Pak. Oke, thank you, Eko. Ada lagi yang lain? Yuk, silakan diingat kembali dua pertanyaan tadi. Yang pertanyaan kedua juga boleh loh, belum ada yang ngejawab loh. Kira-kira dari sini ini bisa diapain sih? Page ini tidak salah, atau KKP ini tidak salah, tapi apa yang bisa kita tambahkan sehingga informasi yang ada di halaman ini menjadi lebih bermakna? Apakah ada lagi tabel yang perlu ditambahkan, kolom perlu ditambahkan, atau narasi yang perlu ditambahkan? Saya kasih dulu ya untuk yang nomor 2. Nanti yang nomor 1 sambil menunggu saya belum simpulkan dulu. Nomor 2 itu kan ada presentase kan ya. Kan teman-teman membuat presentase dari naik dan turunnya. Nanti kita tambahkan lagi kolom yang lain. Setelah tahu presentase ini ngapain sih gitu? Gunanya apa gitu, presentase ini? Apakah ya sudah as it is saja dibuat, yang penting kelihatan KKP-nya lengkap, atau apa gitu? Nah, di bawah ke bawah, Tantiku. Terus, di bawah schedule itu tulis kesimpulan atau simpulan. Boleh di bawahnya di row 27 aja tuh. Oke, ada yang mau mengusulkan narasi simpulannya? Coba saja, tidak perlu takut salah atau benar. Dari informasi yang ada tadi, naik lagi, Tandiku, sorry. Oh, turun dikit sampai kelihatan semua. Yap, di situ. Ada yang mau memberikan usulan narasi, kira-kira kalau kita mau menyimpulkan, saya kasih clue tambahan lagi, arahannya adalah akun mana sih yang perlu mendapatkan perhatian gitu. Jadi ibarat ini adalah sebuah populasi, teman-teman sedang menyaring calon istri, akun itu adalah calon-calon atau gadis-gadis yang tampak di depan teman-teman. Yang kita pilih itu yang mana dan kenapa? Ada yang mau mencoba? Kalau mbak, ibaratnya ini ada cowok-cowok yang lagi PDKT nih, sekian banyak cowok ini. Tapi mungkin kita mau menjalin hubungannya kalau sedemikian banyak ini nggak asik gitu kan. Mungkin kita harus menyaring dulu ke beberapa yang oke, dari 20 orang ini kayaknya yang 5 orang ini memenuhi kriteria saya secara umum. Jadi saya mau perdalam. Tapi yang mana dan kenapa? Mari Bapak Ibu, saya tunggu sampai Isya. Izin mencoba, Pak. Silakan. Menurut kelompok 5 itu ya. Mungkin kalau untuk ARP 11 ini ada di akun akumulasi penyusutan, Pak. Soalnya untuk kenaikan akumulasi penyusutan dan kenaikan dari harga perolehan itu kayak ada sedikit apa ya, Pak? Jaraknya gitu agak jauh gitu, Pak. Jadi mungkin nanti di perhitungan penyusutannya
lebih difokuskan di situ, Pak. Dan Tandiko minta tolong kolom hanya itu naik dulu aja, kolom hanya dipanjangin di atas, ya kasih keterangannya di sebelah kanan aja. Jadi ketik tadi di sebelah akumulasi penyusutan. Kelompok berapa tadi ya, Rizko? Kelompok 5, Pak. Dalam kurung 5 gitu, atau 5 strip 5.2 juga boleh. 5.2 akumulasi penyusutan memiliki fluktuasi yang tinggi. Akumulasi penyusutan memiliki fluktuasi yang tinggi. Memiliki, bukan membutuhkan, mempunyai. Mempunyai fluktuasi yang tinggi. Jadi artinya menurut kelompok 5, analisis kelompok 5, karena fluktuasinya tinggi nanti perlu diberikan perhatian lebih nih pada saat pengujian terinci seperti yang tadi disampaikan oleh Eko tadi, atau kalau kalau fokusnya pendapat Sarah tadi fraud ya, sebenarnya tidak hanya fraud sih, tapi potensi misstatement-nya mungkin lebih tepat, karena fluktuasi di analisis prosedur analitis itu belum digunakan untuk mendeteksi adanya fraud, meskipun ada beberapa teman-teman ya metodologi prosedur analitis yang kita gunakan untuk fraud detection. Misalnya pakai BNSM score, beberapa tools yang dia basisnya adalah prosedur analitis tapi dimodifikasi sehingga perhitungannya bisa digunakan untuk mendeteksi risiko fraud. Itu pun tidak langsung ketemu fraudnya, tapi risiko fraud. Oh, kalau akunnya ini misalnya tren pendapatannya begini, kira-kira dia ada kemungkinan untuk manajemen memainkan atau melakukan manipulasi angka pendapatan sehingga patut diduga fraud. Tapi itu terlalu jauh masih. Maksudnya prosedur analitis sekali lagi masih terlalu jauh untuk bisa digunakan untuk fraud detection. Nah, pendapat Sarah tadi tepat. Yang statement pertama, statement keduanya kita kasih sedikit modifikasi ya. Jadi digunakan untuk mendeteksi adanya salah saji atau potensi misstatement. Kelompok lain atau teman-teman yang kan masih pertanyaan yang kedua atau kalau menambahkan yang pertama juga boleh. Izin Pak. Ya, Rizky. Saya pengen nambahin yang untuk pertanyaan kedua Pak. Ya. Menurut kelompok kami Pak, dari kelompok 3 yang harus diperhatiin lagi itu Pak di bagian aset tetapnya Pak, dengan alasan yang sama karena memiliki fluktuasi yang tinggi dan juga di keterangan soal yang kemarin dibaca tidak ada informasi lebih lanjut Pak mengapa ada fluktuasi sering itu sih Pak. Oke, aset tetap ini yang aset lainnya Pak, yang di aset lainnya benar Pak, yang minus 98% ya. Benar, Pak. Rizky, kelompok berapa tadi, Rizky? Dari kelompok 3, Pak. 3. Sampai niatan kayak gitu. Nah, sama kayak tadi. Fluktuasi signifikan. Koma, tidak ada penjelasan lebih lanjut. Masih ada lagi? Format ini tentu default, teman-teman. Tapi saya kasih pertanyaan. Kalau misalnya kita masih fokusnya ke prosedur analitis, hitungan apa sih yang harusnya perlu kita tambahkan? Atau kolom apa yang perlu kita tambahkan? Ini kan presentasinya ngomong presentasi fluktuasi ya. Fokusnya adalah melihat perubahan tren saldo. Ada yang punya ide aneh-aneh, ide breakthrough, atau ide yang sebenarnya simpel tapi kita semua tidak melakukan karena kita terpaku pada fokus di format yang ada. Grafik mungkin Pak. Gimana? Untuk buat grafiknya terkait naik turunnya. Boleh, buat tren untuk melihat grafik boleh. Tapi untuk grafik berarti informasinya kan masih yang ada tersedia di sini ya. Maksud saya kalau kita mau nambahin lagi. Sudah ada belum berapa kontribusi saldo terhadap keseluruhan
laporan keuangan. Contoh, naik dan ke atas. Yang di kolom G itu, kolom G6, ya, itu diisi sama dengan D6 D23 bagi total aset. Ya, nanti kalikan 100. D6 dibagi, bukan koma. D6 dibagi garis miring D23 kali 100. Atau langsung percentage kayaknya bisa. Blok di G jadikan percentage. Nah, itu di G-nya dikasih dolar, D23-nya dikunci, di klik D, balik ke query-nya, ke perhitungannya, kolom G-nya diklik lagi, rumusnya tadi, balik ke rumusnya tadi. Nah, itu kan ada D23 tuh. Di rumusnya itu kan D6, nah D-nya dikasih logo dolar. Ya, terus tarik ke bawah. Bawahnya juga ya, investasi dan seterusnya juga. Cek dulu coba yang 12 itu pembaginya udah bener belum? G12 itu rumusnya udah bener ya. D12 bagi G. Oh, itu total aset terlantar ya. Oke, benar. Benar. Ditarik ke bawah lagi. Yang kosong-kosong bisa dihapus. Sekarang, kalau melihat ini, pandangan kita berubah nggak? Berubah dalam arti gini. Usulannya kelompok 3 itu nggak salah, bahwa di aset lainnya itu fluktuasinya signifikan. Tapi kontribusi saldo aset lainnya terhadap total aset itu ternyata hanya 0,03%. Dia 0,03% dari keseluruhan saldo. Bukan berarti kita tidak boleh memeriksa aset lainnya, tidak. Tapi untuk melihat kontribusi seperti itu, kira-kira cukup nggak kita hanya melihat dari yang persentase di kolom F. Nah, begitu kita bisa melihat kolom G, pertanyaan saya, mana yang harus difokuskan? Yang presentasinya gede, Pak, yang 72. Iya, betul. Persentasenya gede, itu yang 72 di delete aja biar nggak bias ya, karena itu total aset lancar, delete aja. Terus yang aset tetap, biarin aja yang aset tetap, biarin, karena itu satu. Berarti kita yang pertama bisa ngelihat ya, piutang usaha kan. Piutang usaha ini tren kenaikan fluktuasinya 41%. Di blok aja, dikasih highlight boleh kolom piutang usaha itu. Kasih highlight atau di blok juga boleh. Nah, satu lagi yang persediaan. Satu lagi yang aset tetap. Yang 30% itu. Pertanyaan saya, kolom gini berhubungan dengan apa sih kira-kira? Kenapa kalau saya memprioritaskan dulu kolom G dibandingkan kolom F? Meskipun sekali lagi tren di kolom F tidak salah untuk kita jadikan pengujian, tapi kira-kira kenapa kok kita melihat kontribusi terhadap total saldo unaudited? Terkait materialitasnya, Pak. Ya, satu terkait materialitas. Kemarin materialitas berhubungan dengan apa? Pas kita udah menentukan materialitas, kita uji substantif nih. Dikit, banyak, itu berhubungan dengan apa? Risiko, Pak.
risiko dan sampelnya ya. Jadi, abaikan misalnya yang merah-merah itu. Misalnya kita melihat fokus kita ke fluktuasinya. Kita fokus ke aset lainnya dan akumulasi penyusutan. Karena apa? Kita lihat persentasenya di atas 50%, bahkan di atas 100% ya. Tapi kalau kita lihat kolom G, minta tolong di highlight warna kuning. G18 sama G21 tan. 452 itu dikasih blok. Highlight itu warna sebelahnya. Blok yang sebelahnya huruf A itu aja. Jangan hurufnya, tapi highlightnya. Hurufnya tetap dibuat hitam aja. Sama yang 0,03 itu. Kasih highlight kuning juga. Oke. Semisal kita memfokuskan pengujian kita pada 2 akun ini, kita populasi dah. Wes, ambil semua. Jebret, nggak usah pakai sampel lagi untuk 2 akun. Kita baru dapat sampel berapa sih? 4,53. Akof kita tuh baru 4,53%. Tapi kalau kita ngambil piutang usaha, separuhnya saja, kita sudah dapat 25% dari total populasi di aset tetap. Di aset bahkan. Di aset lancar, tadi kalau kita lihat 52 kali 7 kan, 70% tadi kan dia kontribusinya kan. Dari angka 16 itu kalau kita ambil 11, mungkin sudah di atas 60 atau bahkan di atas 70%. Berarti kita bisa mendapatkan bukti yang lebih banyak, sampel yang lebih besar, sehingga lebih proper dalam merumuskan opini gitu. Kalau misalnya kita hanya, ini sekali lagi ini kan contoh ekstrim, nggak mungkin kita hanya fokus ke akumulasi penyusutan dan aset lainnya, tapi kita buatkan pengandaian. Kalau kita hanya ngambil 2 akun ini untuk kita uji, fokusnya hanya ke akumulasi penyusutan dan aset lainnya, kita tidak akan proper untuk menyimpulkan adanya kualifikasi atau menyimpulkan opini. Kenapa? Karena sampel kita tuh hanya 4,5% dari total populasi. Andaikan pun kita diberikan pilihan untuk 4, sekian persen sampelnya, maka kita harus distribusikan dulu ke akun-akun yang besar gitu. Piutang usahanya kita sampel berapa, piutang lain-lain berapa. Itu. Ada pertanyaan sampai sini? Masih di prosedur analitis. Dan prosedur analitis tidak terbatas pada ini ya, teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa melakukan rekalkulasi, ngecek kembali, ngelihat rasio-rasio dari sini kan. Kayak misalnya dulu di AKSK kan ada rasio misalnya inventory turnover, terus kita bisa kombinasikan, ini kan masih di spotlight-nya neraca ya. Mungkin neraca dengan laba rugi ada rasio-rasio yang bisa kita sandingkan. Boleh-boleh saja, tapi di pembelajaran kita targetnya hari ini adalah teman-teman bisa melihat nih risiko akun yang besar sehingga perlu mendapatkan perhatian. Ada yang masih bingung? Sederhana kan konsepnya? Apakah hanya 2-3 akun ini yang mau kita periksa? Sebenarnya tidak, tapi kalau kita melihat, kita jumlahkan 3 akun ini, kita sudah dapat 52 tambah 11 itu 64 sama angka belakang komanya, 64 tambah 30. Kita memeriksa 3 akun ini dengan pendekatan audit berbasis risiko, kita sudah dapat 94%. Dan itu sudah akof yang sangat besar. Sisanya gimana Pak? Perlu diperiksa nggak? Ya perlu. Tapi pakai jawaban Eko tadi. Sisanya mungkin tidak perlu dicek dengan substantif test. Bisa ngecek dengan prosedur analitis lanjutan. Contoh tadi, kelompok 5 tadi menyampaikan akumulasi penyusutannya agak aneh nih Pak trennya. Naiknya bisa 100%. Ya tetap bisa diuji dengan prosedur analitis. Gimana? Kita rekalkulasi akumulasi penyusutannya. Asetnya kita uji substantif pakai yang angka di harga perolehan itu di persentase yang 57%, sebelahnya 30,11% itu. Tuh, jadi sekali lagi ini akan mempersempit populasi kita akan memfokuskan kemana uji petik kita laksanakan. Ada pertanyaan?
Gampang ya? Terlalu mudah mungkin untuk anak-anak PKN STAN semester 6. Oke. Izin bertanya, Pak. Silakan, Damar. Ini tadi kan dijadikan presentase untuk itu ya, untuk mencari misal sampelnya nanti terus materialitasnya yang besar, Pak. Ya. Nah, kemungkinan ini kalau dalam kenyataannya ada nggak yang presentasinya itu mepet-mepet gitu, Pak, kayak sama misal sebanding gitu, Pak? Ya, sangat mungkin. Pertanyaannya bagus, Damar. Gimana kalau kita ketemu akun-akun yang ternyata mirip-mirip gitu ya angkanya, sebarannya gitu. Walaupun tidak mungkin terjadi total ya, Damar. Tapi misalnya bobot-bobot akun tertentu yang di aset lancar tuh deketan, mungkin saja. Artinya kita sulit mencari akun yang ekstrim fluktuasinya gitu kan, maksudnya Damar. Nanti kalau saya salah menangkap pertanyaan dikoreksi. Yang saya tangkap Damar mau nanya, gimana kalau misalnya akun-akun yang mepet? Gitu. Nggak cukup cuma lihat dari persentase gini. Jawabannya kita harus menggunakan pendekatan risiko dari inherent risk dan risiko pengendalian. Nanti kita lihat setelah ini. Jadi cara menghitungnya adalah kita menggunakan pendekatan risiko tiap akun. Kalau ini kan kita nggak melihat bahwa sebenarnya kas dan secara kas itu harus kita periksa loh. Meskipun dia hanya 0,21%. Kenapa? Karena inherent risk-nya tinggi. Meskipun persentasenya kecil atau meskipun mirip-mirip, investasi jangka pendek ini penting loh, karena ternyata kontrol risknya atau risiko pengendalian dari manajemennya buruk. Dia nggak proper dalam pemilihan investasi. Bisa saja. Tapi sekali lagi karena tadi kita hanya menggunakan pendekatan yang sederhana, kemarin kan saya bilang ya untuk risiko belum kita pelajari ya, karena akan kita diskusikan hari ini, maka pertanyaan Damar tadi akan terjawab ketika kita sudah bisa mengerjakan atau mengisi risk assessment. Gitu Damar ya, jawabnya kita pending dulu kalau misalnya ketemu seperti itu. Jadi simpulannya, misal presentasinya sama, mana yang perlu diberikan prioritas, yang diprioritaskan adalah akun-akun yang memiliki inherent risk tinggi dan control risk yang tinggi. Akun-akun yang pengendalian internalnya lemah. Dari sini gimana nggak kelihatan? Karena tahapan di tabel ini tidak melalui proses identifikasi risiko. Ini kita hanya menggunakan prosedur analitis langsung gitu ya. Langsung prosedur analitis. Contohnya saya berikan dulu ya. Ini contoh matriks risiko tiap akun. Ini pakai pendekatan sektor publik, tapi konseptualnya sama. Nanti coba kita exercise juga. Ini kan cuma masalah nama akunnya saja yang berbeda dengan teman-teman. Kalau di tempat saya bekerja, ini diberikan analisis seperti ini. 1. Transaksinya rutin atau non-rutin dan kompleksitasnya gimana? Artinya, pemeriksa disuruh membuat satu analisis. Ini transaksinya rutin nggak sih? Gitu. Akun A ini gimana? Gitu. Rutin nggak? Transaksinya bermasalah nggak? Yang B, standar akuntansinya kompleks nggak? Yang C, ada kerentanan nggak terhadap pencurian atau penyalahgunaan terhadap akun ini? Yang D, ada risiko fraud nggak? Yang tadi sudah disebutkan Zahra tadi. Maka kalau misalnya dia dikasih bobot nih, kalau transaksi tidak rutin dan tidak kompleks, risikonya 1, rendah. Kalau transaksinya rutin, dan pokoknya dikasih parameter-parameter gini, kita nanti mengisi, singkat cerita kita isi di sini. Nah,
Ini langsung sudah ada rumusannya tuh. Lihat kan di rumusan formulasi atas itu, dia pakai formulasi yang ada di bawah ini. Kalau misalnya total skor 4-6, ini berarti risiko inherentnya rendah. 7-9, risiko bawaannya sedang, dan 10-12 tinggi. Nah, kita lihat di sini. Tas, rata-rata tinggi dia. Kenapa? Ya, transaksinya dianggap rutin, relatif kompleks, risiko pencurian tinggi, kemudian keberlanjutan atau pengaturan di standar akuntansinya juga cukup banyak. Nanti ada yang piutang dikasih menengah, dan ini setiap tim bisa berbeda gitu. Antara satu tim laporan keuangan Kementerian X dengan Kementerian Y, risiko analisis risikonya bisa berbeda. Saya izin ngambil power sebentar. Saya ini apa? Tandriko minta tolong di-share lagi atau kelompok 7 yang lain. Ngejokes tentang pura-pura live, malah saya yang live duluan tadi ya. Pas baterainya 10% itu udah dicolok-colok sebenarnya, tapi emang powernya itu kayaknya udah nggak bagus. Saya nyari backupnya nggak ketemu, udah nggak keburu, ya sudah langsung lah wafat laptopnya. Harus restart dulu. Heston. Maksudnya sudah muncul atau teman-teman sudah ada kelihatan tabelnya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Bentar. Tandriko tadi sudah saya set sebagai co-host sih, mestinya bisa langsung masuk.
Coba nanti saya ini lagi. Saya masuk ulang dari Zoom-nya. Oke, sambil nunggu ya. Jadi konsepnya begitu. Untuk menjawab pertanyaan Damar tadi, teman-teman perlu melaksanakan analisis risiko dari mulai analisis inherent risk, control risk, dan juga detection risk. Tapi sekali lagi dalam posisi yang ada di buku ini, kita tidak diperlukan untuk memberikan analisis yang sangat mendalam ya tentang inherent risk dan seterusnya. Tapi nanti saya kasihkan format, saya berikan format seperti kemarin saya sampaikan. Kita nanti akan berlatih melaksanakan analisis risiko. Recording in progress. Silakan dicoba lagi, Tan, untuk share. Izin share screen, Pak. Sorry ya, saya kembali ke HP, laptopnya mati lagi. Oke, suara saya kedengaran? Terdengar, Pak. Oke. Sekarang yang kita lakukan tahap berikutnya adalah membuat analisis materialitas. Jadi saya asumsikan teman-teman di sini sudah clear ya, sudah clear dalam membuat analisis risiko menggunakan prosedur analitis. Yang tadi saya sampaikan bahwa di prosedur analitis ini tahapannya ya sebenarnya lebih ke memudahkan fokus auditor untuk melaksanakan pengujian. Bisa dibuka di ARP 12. Ini sama ya. Jadi setelah ini teman-teman yang formatnya masih seperti ini, satu, boleh dicatat di kelompok masing-masing ya. Saya sambil menyiapkan laptop saya nanti. Teman-teman di tiap kelompok menyiapkan risiko analitis seperti yang tadi saya berikan. Jadi tambahin satu kesimpulan di bawah. Geser ke bawah, Dan. Ya, di situ kesimpulan. Titik 2, akun-akun yang berisiko dan perlu mendapatkan perhatian adalah, nah nanti ditaruh ke bawah ya, pilih, sorry, ke atas lagi coba. Oke, pilih 3 akun yang menurut teman-teman paling berisiko di masing-masing kelompok. Itu, jadi tinggal ikuti tahapan yang ada di ARP 11 tadi, bisa memilih dari 2 sudut pandang, dari fluktuasinya, termasuk dari kontribusi akun itu terhadap total akun. Yang ketiga, kita geser ke materialitas.
Nah, materialitas ini teman-teman, ini disebut dengan overall materiality atau materialitas keseluruhan. Kemarin teman-teman sudah saya berikan link ya, sudah saya berikan link di YouTube, yang di situ partnya ada yang part khusus membahas tentang materi materialitas. Nanti kalau misalnya laptopnya sudah beres ya, saya bisa share screen, saya akan ulas lagi. Tapi sebelum itu, kita akan berbicara dulu konsep yang disebut dengan tolerable misstatement. Tolerable misstatement itu apa? Salah saji yang bisa dimaafkan atau yang bisa ditoleransi. Tandiko tolong di copy angka 226 ini, copy ke ARP 1.1. Taruh di atas. Ya, taruh aja di kolom H itu nggak apa-apa. Di kolom G-nya tulis OM atau overall materiality. OM. Oke. Nggak, OM aja nggak apa-apa, cukup. Teman-teman udah hafal kan overall materiality? Yang 5 sama yang itu kolom H di bawah. Kan ada tulisan tadi itu pendapatnya kelompok 5 sama 3 itu dipindahkan ke bawahnya simpulan aja. Jadi kolom H-nya jadi kosong. 5 dan 3-nya di blok, pindahkan ke bawah. Oke. Nah, sekarang ke atas lagi, balik. Kita akan menghitung yang disebut dengan tolerable misstatement. Di bawahnya OM dikasih tulisan TM. Biasanya, teman-teman, ada satu klausul bahwa tolerable misstatement secara keseluruhan itu menggunakan 50% dari overall materiality. Masih ingat nggak di semester 5 kemarin penjelasannya? Ada yang mau sharing? Salah saji itu secara total itu tidak boleh melebihi, ada yang kalau di buku Arens itu pakai 50%, ada yang pakai 60%, kalau di buku Arens kalau salah yang 60% ya. Ditulis dulu 5 sama dengan 50%. Persen kalikan yang angka overall materiality itu. Nah, artinya apa? Total risiko keseluruhan yang bisa dimaafkan secara agregat itu adalah 113 ini juta ya. 113 juta. Nah, kita akan terapkan angka 113 ini ke dalam rumus ya. Saya kasih contoh satu, nanti setelah ini 15 menit sampai 30 menit silahkan kalau masing-masing kelompok diskusi. Boleh dibuatkan Dwi tadi masih dapat akses ke host nggak? Masih, Pak. Masih bisa coba bikin breakout room ya. Dwi di situ paling bagian bawah. Kalau saya dari HP kayaknya nggak bisa deh. Nanti ada menu breakout room, bikin 10 ya. Nanti let the participant choose by themselves gitu. Kalau nggak salah ada kata-kata gitu. Oke. Tugas berikutnya dari sini adalah kita mengalokasikan nih teman-teman. Mengalokasikan nilai tolerable misstatement yang di level laporan keuangan 113 ini ke masing-masing akun. Caranya gampang, taruh di H6, Tandiko. H6. Sama dengan, buka kurung, saldo unaudited yang D itu, kolom D6, delta 6, yang 47, dibagi, ini langsung pakai aja total asetnya. Tutup kurung, kalikan 113. Yang 113 atas maksudnya. Dikalikan, bukan dikalikan angka 113, tapi kalikan H4. Ya, seterusnya nanti dihitung ke bawah. Ada yang bisa memberikan pendapat atau penjelasan? Yang dimaksud angka 20
234.000 ini apa sih? Ada yang mau sharing? Izin, Pak. Ya, silakan. Menurut saya angka 234 juta itu adalah total materialitas yang dapat diterima untuk akun kas dan setara kas atau tolerable statement-nya. Begitu. Artinya, misalnya ada salah saji sebesar 200.000, maka masih dapat diterima, Pak. Kalau salah sajinya 300.000? Sudah material, Pak. Begitu. Artinya kalau material gimana? Jadi akan ada opini dengan modifikasi nantinya, Pak. Atau lebih fokus ke bagian situ, auditor. Ini Mas siapa nih? Sorry, namamu kalau dipakai HP nggak kelihatan. Salman Daru, Pak. Daru. Siapa? Daru ya? Ya. Betul ya, penjelasan Daru tadi. Jadi, kalau kita berbicara 113 ini adalah salah saji yang dapat ditoleransi di level laporan keuangan, maka 234 ini adalah salah saji yang dapat ditoleransi di level akun. Artinya apa? Kalau ada kesalahan dengan jumlah 234 ini maksimum, maka kita bisa mengabaikan kesalahan itu. Kesalahan itu kita anggap tidak material. Tapi kalau di atas 234, maka kita akan menganggap salah saji itu sebagai salah saji yang material. Opsinya masih ada dua. Yang pertama, satu, bisa nggak dikoreksi salah sajinya? Kan salah saji ada yang bisa dikoreksikan ya. Misalnya tadi piutang penyisiannya salah hitung, atau ada aset yang belum di jurnal, tapi begitu kita dapat dokumen pendukung, ternyata asetnya fine-fine aja bisa kita jurnal, ya nggak masalah. Tapi mungkin ada juga yang sama sekali nggak bisa diapa-apain gitu, nggak bisa dikoreksi, nggak bisa dihitung angkanya karena tidak ada dokumen dan seterusnya. Udah, kita nggak bisa mengoreksi dengan kondisi apapun, maka itulah yang masuk ke dalam kualifikasi. Jadi tidak serta-merta salah saji yang di atas TM ini, TM akun ini menjadi salah saji yang harus menjadi pengecualian, tergantung kondisinya. Oke, sekarang satu lagi di ARP 12 ke bawah. Ini sebenarnya pembaginya tadi kan saya makanya pembaginya aset ya teman-teman. Ini karena untuk memudahkan laporan aja. Sebenarnya kalau ada satu laporan yang utuh, membaginya ya berdasarkan total neraca atau total laba rugi. Tapi karena ini biar gampang di Excel-nya, kita asumsikan dulu aja. Nanti saya berikan contoh yang contoh realnya. Nah, sekarang silakan berkumpul di kelompoknya masing-masing. Sekarang jam berapa? Delapan 8.57, Pak. 8, kita kuliah sampai berapa? 10 ya? Iya, Pak. Ya. Sekarang silakan berkumpul di kelompoknya. Saya kasih waktu maksimum 30 menit ya. Nanti kalau misalnya 20 menit atau 15 menit sudah selesai, tolong kabarin. Kita tarik ke main room. Tolong dibuatkan breakout room, Dwi. Jadi yang dilakukan teman-teman yang pertama adalah memperbaiki prosedur analitis tadi, seperti pakai yang saya contohkan tadi ya. Jadi bikin dua fluktuasi yang dari pergerakan saldo dan fluktuasi dari kontribusi akun terhadap total. Misalnya tadi ya terhadap aset tetap, kalau yang ini berarti terhadap ekuitas. Yang kedua, memilih 3-5 akun yang paling material. Kalau misalnya teman-teman prefernya 5, ya boleh 5. Kalau misalnya ternyata pilihannya tidak banyak, 3 nggak masalah. Jadi 3-5 akun yang menurut teman-teman paling berisiko dari prosedur analitis. Tugas kedua. Yang tugas ketiga, menghitung TM tadi, yang barusan tadi. Dengan cara, kita sepakati aja secara default ya, 50% dari overall materiality itu menjadi tolerable misstatement di level laporan keuangan, terus dibagi ke seluruh akun. Cukup ya, kira-kira segitu 30%, karena kan ini penghitungannya matematis, jadi tinggal dirumuskan, tinggal dibagi, sama dianalisis mana akun-akun yang berisiko. Ada pertanyaan?
Jelas? Oke. Silakan dibuka breakout room-nya. Dan teman-teman silakan tidak harus ngerjain di breakout room sih. Kalau misalnya teman-teman bisa diskusi di Google Meet atau di WhatsApp juga. Cuman kayaknya lebih enak sambil diskusi di room-nya masing-masing. Kita ketemu lagi di main room maksimum 9.30 ya. Tolong salah satu, balik lagi deh ya, biar sekalian aja kelompok 7. Biar pahalanya makin banyak nih kelompok 7 hari ini. Share lagi yang Excel terakhir ya, yang sudah dihitung. Izin share screen. Silakan. Oke, sekarang di I, taruh di huruf I itu, Mas. Bentar, saya mikir dulu. Utang usaha, sebelahnya utang usaha itu, I6. Rp5 juta. Sorry. Di total dulu coba. Di total dulu ke bawah, buat double check dari 987 ini ke bawah totalnya berapa? Sampai ke bawah, sampai yang... Nah, di situ. Bro, ini kan akun lawan ya bro, jangan pakai yang ekuitas, pakai yang RP11 aja. Nah itu di total di situ. Coba ke atas, ke TM tadi. Jumlahnya belum sama itu ya, jumlahnya itu masih 113 tuh harusnya. Kira-kira kenapa jumlahnya tetap ke perolehan aku masih ini buku. Pembaginya tadi udah pakai total aset, coba dicek satu-satu di situnya. H4 itu belum dibagi dong berarti. G11, coba ke atas dulu ke kas tarakas. Kas tarakas sama dengan D6. Pakai kurung dulu, buka kurung dulu. Ulang kurung D6 bagi total aset kali 113.250 itu. Baru di seperti tadi. Dikasih dolar dulu yang di sini. Total aset lancarnya hilangin itu. 82 itu kan agregatnya double. Nilai buku ini kayaknya double juga ya, karena kan itu harusnya cuma salah satu. Coba di delete yang 28. Sorry, yang 34. 118. Berarti akumulasi penyusutannya kayaknya hilang itu ya. Makanya akumulasi penyusutannya dihapus juga. Sama atasnya. Nah.
Ini karena perhitungan aset tetapnya agak unik ya, dia set off langsung harga perolehan dengan akumulasi penyusutan, maka munculnya tadi triple. Di undo aja ya. Kalau misalnya kita undo tadi, kita hitung di harga perolehan sama akumulasi penyusutan, ini coba di undo Mas. Balikin lagi ya. 28-nya itu di delete. 28 di delete. Akumulasi penyusutannya coba bikin minus. Kasih logo minus. Tinggal aja kali minus 1 juga boleh. Itu ya. Paham nggak teman-teman? Jadi karena aset tetapnya tadi pakainya bukan nilai saldo akhir, harusnya kan bukan agregasi, ini kan penyajiannya agak unik ya. Aset tetapnya dikasih harga perolehan dulu, akumulasi penyusutan baru nilai buku. Jadi kalau di total jumlah 113-nya tadi tidak terdistribusi secara merata. Kontrolnya harusnya angka total TM yang ada di row 4 itu 113.250 itu kasih highlight Tan, minta tolong yang angka 113 di atas dan di bawah itu dikasih highlight warna biru. Yang atas juga. Ini ya, harusnya angka 113 ini terdistribusinya secara merata. Oke, sekarang sebagai penutup kita exercise untuk perhitungan opini. Minta tolong ditaruh di kolom I. Kolom I itu mulai dari atas, yang mulai dari kolom, mulai I6 ya. I6, 100.000. Tulis saja sesuai dengan kalimat saya, 100.000. Bawahnya 6 juta. 50 juta. Kemudian itu skip aja, langsung yang bawahnya lagi. 10 juta. Terus, ini akun apa nih yang 1,84% yang row 14? Nah, itu aja ya. Yang investasi jangka pendek itu bikin 10 juta, yang row 7. Atasnya. Di atasnya 10 juta. Terus terus ke bawah harga perolehan aset tetap itu 20 juta. Di bawahnya Mas. Nah, situ. 20 jutanya taruh situ. Akumulasi penyusutannya 1 juta minus. Ya, dijumlah aja. 113-nya tinggal di copy di sebelah kanan. Jumlah total sum dari atas. Terus dikasih sama aja ya. Atas ke bawah itu. Sama dikasih pembagi desimal sama pembagi ribuan. Jumlahnya persis banget ya. Kolom I-nya di blok dikasih accounting semua. Satu kolom I itu. General yang di atas diganti accounting. Beda dari desimal. Beban dibayar di mukanya is 11, 200.000. 200.000 di situ. Investasi pada entitas asosiasi itu 1 juta. Di atas, di sebelahnya TM, ditulis salah saji. Oke. Ilustrasi nih teman-teman, ilustrasi di kolom I ini adalah
salah saji yang ditemukan auditor pada akhir pemeriksaan, dan kita asumsikan bahwa satu, salah saji ini tidak bisa dikoreksi. Yang kedua, kita mengabaikan faktor-faktor kualitatif. Faktor kualitatif itu misalnya apa sih? Ada fraud gitu. Kas setara kas itu misalnya nilainya 234.000 itu ada salah saji sekian. Itu kayaknya 200.000 Mas yang kas setara kas itu. Nah, yang 10 juta yang di bawahnya. Investasi jangka pendeknya 10 juta. Piutang usahanya 50 juta. Ya. Kita ketemukan nih, salah sajinya seperti ini, maka opini apa kira-kira, teman-teman? Tadi kita asumsikan satu, tidak bisa dikoreksi dengan berbagai kondisi. Yang kedua, kita mengabaikan faktor-faktor kualitatif. Faktor kualitatif itu misalnya kas setara kas salah saji 200.000 tapi fraud, itu kan bisa jadi kualifikasi meskipun angkanya tidak melebihi tolerable misstatement. Kalau dengan informasi salah saji yang di kolom I itu berdasarkan penghitungan TM yang ada di kolom H, kira-kira opini apa yang bisa diusulkan oleh tim? Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Resen atau langsung unmute. WTP, Pak. Gimana? WTP. Ini siapa yang WTP? Azani, Pak. Oh, Azani. Kenapa Azani? Ini opininya WTP. Karena salah sajinya itu masih di bawah, kalau ngelihat dari totalnya, Pak, itu di bawah dari 113 juta, jadi masih tidak material. Terus untuk per akunnya pun juga semuanya di bawah materialitasnya, Pak. Jadi masih tidak material. Yang investasi jangka pendek itu, Azani? Sebentar, Pak. Investasi jangka 10 juta, TM-nya 8 juta. Oh iya. Iya, Pak. Oh iya, ada satu, Pak. Berarti? Mungkin ditambah dengan penjelasan, Pak. WTP dengan, kalau dulu ada WTP dengan paragraf penjelas ya. Kalau menurut Azani gitu ya? Iya, Pak. Ada yang punya pendapat berbeda? Saya WDP, Pak. Bapak bukannya Pak Rizky Nuari. Maksudnya opininya WDP ya? Ya, alasannya apa Rizky? Karena di akun investasi jangka pendeknya itu melebihi batas materialitasnya, Pak. Oke, jadi kalau yang menurut dapat Nuari, diterima. Ya, menurut Nuari, ini investasi jangka pendek ini melebihi TM-nya ya. Jadi memang kalau posisinya seperti ini kurang lebih, cuman ini agak-agak tricky. Dihapuskan dulu aja Mas, yang piutang usaha 50 juta itu delete aja, 50 jutanya. Angka atas, ya delete aja. Nah, gini aja nih biar kelihatan agak nggak ekstrim banget. Kalau posisinya begini, maka ini bulat, lumayan bulat, kita sebut dia WDP ya, atau modified dengan opini kualifikasi. Kenapa? Karena ada satu akun yang melebihi tolerable misstatement di tingkat akun, sementara akun-akun lainnya relatif di bawah TM. Azani ya. Ada posisi memang yang pakai paragraf penjelas, tapi situasinya bukan seperti ini. Misalnya kita bicara soal going concern, kita bicara soal beberapa isu perubahan akuntansi yang dipakai entitas, itu kita bisa menggunakan pendekatan opini paragraf penjelas. Atau kalau sekarang namanya nggak salah penekanan suatu hal ya. Ada di PPT yang lalu di pertemuan 1, tatap muka 1 di semester 5 untuk jenis-jenis opininya. Nah, sekarang satu lagi ilustrasi di copy aja tuh satu kolom I ke kolom J. Semuanya satu blok itu copy aja satu kolom, paste di kolom J.
Oh ya, kalau biasanya ada juga yang merumuskannya secara lebih lengkap ya. Wajar dengan pengecualian pada akun investasi jangka pendek. Itu ya untuk situasi yang kolom I. Nah, angka 50 juta tadi tolong dimunculkan yang di sebelah kanan, di kolom J, sorry. Itu tetap I-nya tetap kosong, di kolom J-nya. Angka 50 jutanya bikin aja 60 juta, Mas. Terus di bawahnya itu 20 juta yang pas di bawahnya. Di bawahnya lagi, sorry. Di bawahnya lagi. 20 juta. Terus bawah lagi turun terus. Terus lagi yang akun apa itu yang sederet. Nah, di situ 30 juta. Oke, sekarang kalau posisinya begini. Ada akun yang 3 akun yang melebihi salah saji ya, melebihi tolerable misstatement ya. Pertama adalah investasi jangka pendek, kedua adalah piutang usaha, 3 adalah aset tetapnya bikin 35 deh. Dengan total salah saji 125,4. Ada yang mau berpendapat? Silakan ya kok. Izin Pak, berarti opininya adalah adverse atau tidak wajar Pak. Karena kesalahannya adalah kesalahan yang material melebihi tolerable misstatement dan juga itu bersifat pervasif karena kesalahan beberapa akun tadi itu menyebabkan kesalahan material keseluruhan yang lebih tinggi dari yang ditoleransi Pak. Oke, menurut Eko ini adverse. Ada pendapat lain? Saya tanya ke Eko deh, kembali ke I ya, Tan. Tan Riko masukin satu lagi di I itu persediaan, bikin 15 juta. Atau 20 juta. 20 juta. Kalau gini gimana Eko? Yang kolom I dulu. Wajar dengan pengecualian Pak, terhadap pengecualian terhadap investasi jangka pendek dan persediaan. Oke. Ada pendapat lain? Selain Eko, kolom I dan kolom J dengan situasi yang saat ini. Kolom I, salah saji melebihi akun ada 2, investasi jangka pendek dan persediaan. Kolom C, salah sajinya ada, kita bikin deh sama-sama 2. Sorry Tan, maaf, dikoreksi lagi. Yang persediaan, yang aset, row 17 itu, ya sebelah kanannya, bikin 30 juta. Oke. Yang piutang usaha, bikin, sorry, yang bawahnya itu apa? Persediaan, itu bikin 10 juta. Nah, yang piutang usaha 65 juta. Kalau begini gimana kok? Masih adverse atau bergeser untuk yang kolom J-nya? Adverse Pak, karena melebihi tolerable misstatement. Oke. Masih ya, masih berpegang teguh di adverse. Ada pendapat lain teman-teman? Abstain apakah berarti setuju? Ya, Rizko? Mohon izin Pak, berpendapat. Menurut saya wajar dengan pengecualian Pak. Karena overall materiality-nya kan itu 226 juta Pak. Sedangkan untuk total salah sajinya itu 115 juta. Masih di bawah overall, tapi udah di atas tolerable misstatement-nya. Jadi masih WDP gitu. Masih WDP. Dengan mengecualikan akun investasi jangka pendek dan piutang usaha. Ya. Menarik nih pendapatnya Yerisko mengacunya kepada overall materiality. Ya.
Ini langsung saya simpulkan aja, karena sudah tinggal 7 menit. Jadi teman-teman, kalau yang kolom I, gampang ya, masih ya. Mau dibuat kotak-kutik apapun, selama masih di bawah 113 juta, satu akun atau 2 akun yang terlewati, selama dia tidak masif, selama dia tidak jumlahnya mendekati TM akun secara keseluruhan, masih bisa mendapat opini WDP pada akun itu. Kalau di sini berarti kasusnya pada akun investasi jangka pendek. Tolong dikasih highlight, Tan. Yang kolom I, angka 10 juta itu, I7, sama persediaannya. Nah, berarti pengecualiannya di sini ya. Semuanya sepakat ya kalau yang ini? Nggak bingung ya? Oke. Nah, yang menarik yang kolom J nih. Yang kolom J ini menarik. Dua pendapat tadi itu sebenarnya benar, tergantung aplikasinya gimana. Kalau yang tadi saya sampaikan, kalau kita menggunakan aplikasi, kita ganti dulu angka TM yang 113 biar teman-teman nggak bingung. Kolom G4 itu. TM itu diganti sebelah kiri. Ini teman-teman mengenalnya dengan PM atau panjangin aja, Performance Materiality. T-nya nanti diganti P ya, Performance Materiality. Dalam kurung 50% dalam kasus ini. Sama dengan 50%. Arti dari performance materiality masih ada yang ingat? Yuk, konsep di semester 5. Ada yang masih ingat performance materiality? Lupa? Dulu tidak ingat? Atau dulu tidak tahu? Tes ya? Materialitas perakit. Materialitas apa? Putus-putus Tes ya, bisa di chat kalau misalnya ada gangguan. Apa yang dimaksud dengan performance materiality? Ini angkanya, presentasinya biasanya menggunakan range ya. Yang materialitas per akun tadi TM ya, yang tolerable misstatement tadi itu TM. Ini yang TM inilah yang biasanya digunakan sebagai pendekatan materialitas per akun. Maka tadi biar nggak bingung saya kasih kolom G itu diganti lagi Tan, bukan TM dalam kurung perform tapi PM, Papa Mama. Nah, performance materiality ini adalah pendekatan konservatif teman-teman untuk membuat pemeriksa atau auditor lebih berhati-hati terhadap kondisi salah saji. Kalau yang dijelaskan Jerisko tadi, misalnya kita tidak menggunakan pendekatan performance materiality, ekstrim nih, angka 113, kita delete misalnya. Kita ilustrasi aja Tan. H3, H4 itu delete. Nah, maka yang di angka 115.400.000 di kolom J21 itu sama sebelahnya jauh di bawah overall materiality kan ya. Maka opininya benar, masih tetap WDP. Di Ando Tan? Nah, karena kita menggunakan pendekatan performance materiality, auditor ini ceritanya berhati-hati. Kalau dia ketemu masalah yang agregatnya melebihi angka tertentu, dalam case ini 60%, maka opininya tidak lagi menjadi WDP, tapi seperti dijelaskan Eko tadi, menjadi adverse. Kenapa? Salah sajinya terlalu banyak terjadi di banyak akun gitu. Jadi, kalau misalnya salah sajinya mepet-mepet gitu, sedikit, tapi kok melebihi 50%, ya berarti nggak bisa nih kita kasih WDP karena salah sajinya terlalu pervasif. Singkat cerita, keberadaan PM ini salah satunya membantu pemeriksa untuk melihat sisi pervasiveness. Oh, pervasif itu berarti dampaknya muncul dari berbagai akun yang salah. Dan angkanya tidak dipatok 50% saja. Contoh, Tandiko minta tolong angka 113 itu dirubah. Nah, di situ kalinya 70%. Kalau misalnya begini, berarti yang kondisi di kolom J tadi tidak jadi adverse kan? Karena totalnya hanya 115, yang itu masih di bawah performance materiality. Kenapa? Karena
sisi konservatifnya auditor menggunakannya angka 70%. Tapi kalau saya ditanya umumnya berapa, itu kisarannya antara ada yang bilang 40 sampai 60 ya. 50, 60 itu sering dipakai dan di kami pakainya 50. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi pendapat Eko tadi tepat ketika kita menggunakan ini, dan kalau dalam case ini kita gunakan perform materiality sebagai pendekatan perumusan salah saji, pendekatan Jericho tadi tepat ketika kita tidak menggunakan perform materiality. Langsung yang kita distribusikan adalah overall materiality-nya. Kapan kita mendistribusikan ini? Ya balik lagi ketika judgment auditor merasa ini kita perlu hati-hati nih, berarti kita kasih perform materiality. Bahasa lainnya tuh biasanya ada yang bilang diskon ya. Meskipun tidak terlalu tepat, tapi di beberapa training waktu saya ikuti di ASEAN maupun di internasional menyebut perform materiality ini sebagai diskon. Yang dimaksud dengan diskon adalah dia mengurangi nilai dari overall materiality. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan. Nanti yang risiko saya berikan sebagai contoh saja ya, teman-teman. Izin bertanya, Pak. Jadi yang menentukan persentase PM itu berdasarkan pertimbangan auditor. Betul, tapi berdasarkan guidance ya, tes saya. Jadi nanti setiap kantor akuntan atau setiap badan pemeriksa memberikan guidance. Masing-masing itu punya guidance-nya. Dan ini tidak boleh dipertentangkan. Misal gini, BPK Indonesia menggunakan 50%. BPK-nya Malaysia menggunakan 60%, ya bukan berarti yang 60% lebih buruk atau lebih baik. Nggak bisa head to head gitu. Atau kantor akuntan publik A menggunakan performance materiality 70%. KAPB tidak menggunakan, dia langsung menggunakan overall materiality. Nggak ada masalah. Yang penting teman-teman tahu konsep penerapannya itu maksudnya gimana gitu. Artinya apa sih? Kalau kita menggunakan performance materiality, kita lebih konservatif. Kita lebih berhati-hati terhadap salah saji yang kecil, tetapi jumlahnya terjadi di banyak akun. Nanti ini tidak bisa kita jawab sekarang kan, harus melihat nanti di akhir periode. Kalau untuk case ini yang di A21 dan A22 tadi itu salah sajinya berapa gitu, yang tidak bisa dikoreksi misalnya gitu. Kalau yang ini sekali lagi tolong ditekankan bahwa kolom H, kolom I, kolom I dan kolom J ini salah saji yang tambahin aja deh, Tan, biar teman-teman nggak bingung. Salah saji yang tidak dapat dikoreksi. Kalau dapat dikoreksi, ini gugur gitu ya. Kalau misalnya bisa di jurnal, manajemen bersedia mengkoreksi laporan keuangannya, ini tidak menjadi salah saji. Tidak eksis menjadi salah saji. Dan tadi ingat, asumsi kedua yang kita gunakan adalah kita tidak menggunakan pertimbangan kualitatif. Contoh pertimbangan kualitatif itu gimana? Ya kalau ada kasus fraud, kalau ada tuntutan hukum, contohnya. Investasi pada entitas asosiasi itu kolom I dan kolom J hanya 1 juta gitu. Misal yang lain ini nggak ada salah saji, tapi kolom I dan kolom J di blok tolong Tandiko yang I14 dan J14 pakai warna lain selain apapun, yang penting warnanya berbeda lagi. Nah, kita asumsikan nih, bayangin yang lain nggak ada, mulai I6 sampai I21 atau J6 sampai J21 nggak ada salah saji. Adanya hanya 14. Tapi kasus 1 juta ini, kasusnya adalah fraud misalnya. Ternyata ada penggelapan oleh manajemen sebesar 1 juta. Yang lain nggak ada salah saji. Jumlah 1 juta di bawah performance materiality 2,9 TM per akun tadi. Tapi karena ini kasusnya fraud, bisa saja ini menjadi kualifikasi. Ini contoh kalau kita menggunakan pendekatan kualitatif. Makanya selalu kalau di soal biasanya dosen, pengajar, atau tim memberikan statement tadi, tidak dapat dikoreksi. Atau tidak mempertimbangkan faktor-faktor kualitatif. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Sarah. Saya tuh masih ada bingung, Pak. Saya pernah membaca suatu buku, kalau nggak salah buku Arendt, Pak. Kalau saya nggak salah baca, Pak, ketika materialitasnya rendah, kita harus mencari bukti yang lebih banyak. Nah, saya masih bingung dengan konsep itu, Pak. Oke, ini apakah kemarin, itu benar, Pak? Ya, ini kemarin, cuman saya sebentar tutup aja ya, saya share screen satu. Kebetulan pulpen saya yang buat coret-coret itu nggak ketemu, jadi saya coret-coretnya pakai Excel aja ya.
Ini kemarin saya lupa, udah saya gambarin di sini atau di sebelah? Pertanyaan. Ada akun saldonya 10.000. Kalau kita menetapkan materialitas 1%, ini mana yang lebih kecil, Zara? 1% atau 5%? 1%, Pak. Ya, oke, semua sepakat ya. Kita sebut ini tidak berbanding terbalik. Kalau materialitas kecil itu ya angkanya kecil gitu ya. Materialitas besar angkanya besar. Zara, kalau ini ada salah saji 200, 200. Yang material mana, Zara? Yang material yang 1% itu, Pak. Salah saji di 1%. Ini tidak material ya? Iya, Pak. Oke. Asumsikan ini ada box. Box ini adalah populasi dari akun ini. Kita sebut saja akun ini persediaan. Ini sebarannya di dalam sini mungkin ada pokoknya transaksi ya. Anggap saja ini isinya adalah transaksi. Ini nilainya nggak tak merge ya, biar nggak pusing. Pokoknya ini kolom ini berarti isinya transaksi dengan saldo 50, ini dengan 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400. Beberapa saldo cat aja ya. Ini jadi 400, ini jadi 500. Yang ini, kita ngomong baseline untuk angka ini menjadi material. Sepakat nggak, Sarah? Kalau misalnya di sini saya kasih transaksi namanya ABC, ini salah saji, bagi yang materialitasnya 5%, ini material nggak yang ABC ini? Material, Pak. Kalau yang di sini ada transaksi XYZ, ini material nggak? Untuk yang 5% ya, Pak? Ya. Tidak material, Pak. Tapi untuk yang 1%? Material ya? Ya, Oke. Pak. Kita tadi bicara sampel. Kalau misalnya seperti ini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mana transaksi yang perlu disampel untuk 5%? Nomor berapa aja? Nomor 7, 9, 7, 9, 10. 10. Ada berapa transaksi? 3, Pak. 3. Mana transaksi yang penting untuk disampel yang 1%? 2, 3, 6, Pak. 2, 3, 6, 8, 7, 9, 10. Ada berapa sampel? Ada 7, Pak. Udah langsung bisa menjawab? Oh, iya. Sudah, Pak. Ada teman-teman yang belum paham dengan gambaran ilustrasi ini? Paham nggak maksud saya? Tanpa saya menjelaskan kenapa. Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Simpulannya, Pak? Makin kita punya sampel yang kecil, kita makin berkutat pada transaksi-transaksi yang memungkinkan salah saji di angka itu. Kalau misalnya kita kasih salah sajinya tadi adalah materialitasnya 0,5%, angka 50 ke bawah mungkin penting bagi kita. Ini bukan ilustrasi langsung kita ambil jadi sampel, saya sepakat ya. Ini hanya ilustrasi kalau misalnya nih kita mengambil sampel ini, oh berarti ini penting karena begitu kita ketemu salah saji, ini akan bernilai. Oh, 200 salah saji melebihi 100. Tapi kalau misalnya tadi Zara tidak mengambil kan angka 4 ini kan sama Zara nggak diambil. Yang diambil kan 2, 3, 5, 6, 7 dan seterusnya yang jumlahnya ada 7. Kenapa ini tidak diambil? Karena kalau ketemu salah saji pun nggak ada dampaknya terhadap angka 100 gitu. Sebaliknya kalau yang 500 ngapain kita berkutat di sini? Walaupun kalau kita berkutat di sini dan ketemu nanti agregatnya di atas 500 tetap material ya. Cuman maksud saya dalam hal preferensi sampel, ngapain kita mecer-mecer ngambil 50, 50 tambah 60 tambah 100 tambah 200. Fokus saja ke sampel-sampel yang di atas salah saji. Di atas materialitas. Kalau yang
100, ya ini jadi penting gitu. Kenapa? Karena begitu angka salah saji satu transaksi nomor 2, angkanya 200, maka sudah langsung material bagi 1%. Kalau bagi 3% nggak material. Mungkin kalau kita taruh 3% ini, pakai yang sampel 3%, mungkin ini diabaikan juga gitu ya. Tapi mungkin perlu kita tambahkan ya, angka-angka 8, 10 ini. Berarti bagi 3%, ini ada 4 sampel yang sangat penting. Bagi tadi 2%, ada 7. Nah, kalau bagi 0,5%, mungkin semuanya kecuali angka 1 jadi penting. Bisa dipahami kah, Bapak Ibu yang budiman? Bisa, Pak. Ya, ada pertanyaan lagi? Terakhir kalau ada, sudah ekstra 10 menit. Tapi tadi worth it lah ya, karena tadi kan saya meninggalkan forum kurang lebih segitu untuk ngurusi laptopnya. Izin Pak, pertanyaan Pak. Ya. Terkait yang tadi Pak. Kalau tadi kan itu salah saji cuma ada 2. Kemudian kalau misalnya seandainya salah saji di banyak akun gitu Pak, merata. Cuma dia kalau secara total itu masih di bawah tolerable misstatement gitu Pak yang tadi plus 13. Itu gimana Pak? Kalau logikanya gini Dwi, kalau salah sajinya terjadi di banyak akun, hampir pasti dia mendekati atau melebihi performance materiality. Karena logikanya akun-akun tadi kan diagregasikannya kan equal kan, dibagi rata. Jadi kalau misalnya kadang memang angkanya tidak akan sama persis ya. Jadi gini, balik lagi, saya akan tidak selalu hidup itu hitam dan putih. Misalnya tadi salah sajinya 5 nih. Angka overall materiality-nya 100 berapa tadi? 13 ya. Performance materiality. Terus total salah sajinya 100 gitu. Hanya kurang 13 juta. Maka di situ judgment auditor yang sisi kualitatifnya bermain. Oke, tetap di bawah performance materiality, tapi selisihnya hanya 13 juta nih. Dan terjadinya mungkin di 6 akun gitu. Nggak lucu juga kalau WDP terjadi pada akun A, B, C, D, E, F. WDP kok rombongan gitu ya. Ya meskipun hidup sendiri itu tidak enak, tapi kalau hidup bersama-sama dengan salah saji segitu banyak lebih tidak enak. Gitu. Bisa ditangkap. Jadi pada saat ada salah saji yang Intan ketawa gitu ya. Apakah Intan bagian dari komunitas jomblo yang ada di sini? Saya tidak komen ya. Saya hanya bicara soal akun gitu, seakan-akan gitu. Jadi kalau misalnya balik ke tadi pertanyaannya, kalau misalnya salahnya rombongan gitu, salahnya banyak, tentu judgment auditor akan bermain. Dari situlah sisi kualitatifnya akan bermain, Dwi. Oh, ini mendekati 113 nih. Kayaknya kalau dikasih WDP pengecualian 6 nulisnya di narasi opini itu akan nggak asik gitu ya. Laporan keuangan XYZ opininya wajar dengan pengecualian pada akun banyak gitu, akunnya sekelas gitu. Ya berarti tidak pas. Mungkin lebih pasnya akunnya adalah adverse. Bisa ditangkap, Bi? Bisa, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Salam buat teman di sebelahnya Lanang ya. Bis juga nih. Oke, teman-teman, saya masih siap dan mau saja diskusi ya. Siang ini berangkat ke Bandung, tapi masih ada waktu, tapi karena waktu sudah lewat cukup panjang, takutnya saya menzolimi teman-teman yang punya urusan. Kalau sekali lagi masih ada pertanyaan, boleh silahkan kirimkan ke grup atau ke WhatsApp, nanti kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ini merefresh kembali konsep, karena ini masih gampang banget hari ini, tapi tadi tolong tidak menyederhanakan prosedur analitis ya. Nanti kalau teman-teman belajar TABK, atau yang lalu udah belajar TABK ya, fokus prosedur analitis adalah untuk mapping risiko. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Tugasnya, kalaupun saya belum tuliskan di lead, teman-teman sudah melihat di RPS ya. Eko sama Dwi, tolong teman-temannya diingatkan untuk mulai mengerjakan. Nanti submisi ini saya buka. Sampai ketemu pekan depan, insya Allah. Selamat berpuasa buat teman-teman yang melaksanakan puasa. Selamat mengirimkan takjil buat teman-teman yang tidak berpuasa. Pahalanya dapat banyak loh. Nggak puasa tapi dapat pahala banyak gitu karena ngasih makanan. Kalau yang tinggal di Jurangmangu boleh juga bukber dekat-dekat sini, nanti saya yang bayarin, insya Allah. Tapi kalau yang jauh-jauh, saya yang bayarin pakai duitnya teman-teman, enggak ya. Kalau beneran, kalau misalnya ada yang mau dekat-dekat sini, mau makan bersama, ayo aja. Mau di seputaran kampus, mau di rumah. Kayaknya teman-teman rumahnya jauh-jauh. Kalau saya suruh ngirim GoFood satu-satu, kayaknya nggak sanggup. Sehat selalu ya. Sampai ketemu. Assalamualaikum.